Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isfatani Fauzi dari kelompok 5. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan wheel loader. Sebelum kita mengoperasikannya, kita diharuskan untuk menginspeksi wheel loader yang akan digunakan. Berikut adalah videonya. Bagian pertama yang akan kita inspeksi adalah bagian bawah unit. Sebelumnya, di sini terdapat bagian bawah unit yaitu ban. Dan untuk kondisi kelayakan ban, di sini dilihat dari bagaimana tensi ban dan bagaimana apakah ada yang ada cowak atau bahasa bakunya yaitu apakah ada kerusakan dari bagian ban tersebut. Dan kita diinspeksi di sini tidak ada masalah pada bagian ban. Bagian selanjutnya, bagian kedua yang terpenting yaitu adalah baket. Di sini kita lihat apakah baket mengalami kerusakan atau tidak sebelum unit digunakan. Contoh bagian terpenting pada baket adalah cutting edge. Jika cutting edge ini patah, maka operasi unit akan sangat terkendala karena bagian paling pentingnya saat mengendalikan unit ini adalah ini. Untuk selanjutnya kita lihat apakah dari baket tersebut ini masih layak untuk digunakan, apakah korosinya sudah banyak, apakah ada yang terdapat kerusakan parah lainnya. Maka itu harus kita inspeksi, dan jikalau ada kerusakan maka kita harus menggantinya atau merekondisinya. Yang selanjutnya kita akan menginspeksi apakah engine oil layak untuk digunakan atau kita harus mengganti engine oil tersebut. Seperti yang kalian lihat di sini ada dipstick, yaitu gunanya untuk mengecek bagaimana level kondisi engine oil, apakah unit bisa digunakan dengan engine oil levelnya yang sudah seharusnya direkomendasikan atau kurang dari yang seharusnya direkomendasikan. Seperti yang kalian lihat ini dipstick, karena unit itu kita tidak kurang tahu apakah sudah digunakan oleh orang lain atau belum, maka seharusnya kita menarik dipstick ini terlebih dahulu. Dan begitu yang kalian lihat ini kan ini masih belum masih berantakan olinya, karena siapa tahu ada engine ketika engine memutar maka oli itu akan menaiki dipstick ini. Maka kita harus ngecek dalam kondisi engine yang sudah dilap, olinya ini sudah dilap. Itu sudah dilap. Di sini terdapat level dari dipstick tersebut. Apa terlihat? Ini, makanya kita masukkan lagi. Begitu yang kalian lihat, oil dalam engine menutupi indikator, yang artinya oil di dalam engine layak untuk digunakan atau oil level masih cukup untuk mengoperasikan engine. Langkah selanjutnya untuk sebelum mengendarai unit yaitu melakukan disconnect, mengubah switch pada baterai unit. Kita lihat di sini switch pada baterai menunjukkan bahwa switch dalam keadaan off. Maka kita putar dan switch sudah menyalakan keadaan on. Oleh karena itu unit siap untuk di starting. Yang selanjutnya, sebelum kita mengendalikan unit, kita harus mengecek bagaimana kondisi step dan handhold pada unit tersebut. Dan sebelum kita menaiki unit, kita harus mengingat 3 titik tumpu aman, yaitu dimana kita harus menaiki unit dengan 2 tangan dan 1 kaki yang menumpu pada step and handhold unit tersebut. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara menaiki unit tersebut. Jadi begitulah
cara menaiki loader dengan yang baik dan benar dan sesuai dengan standar prosedur keselamatan. Dan selanjutnya sebelum mengoperasikan unit ada lagi standar prosedur keselamatannya, yaitu yang pertama kita harus memakai seatbelt atau sabuk aman, yang dimana seatbelt ini akan menahan kita dari sebuah kecelakaan yang mengakibatkan kita untuk keluar dari loader, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi saat kita bekerja menggunakan loader. Setelah kita menggunakan seatbelt, bisa dilihat di dalam ada beberapa indikator yang perlu kita ketahui. Di antaranya yaitu parking brake, service brake, lem, lampu, dan ini khusus untuk unit tambahan ketika bucket diganti menggunakan equipment atau attachment yang mungkin dari operator ingin menggunakan sesuatu yang lain selain bucket. Dan ini adalah indikator fuel, ini adalah indikator kelistrikan, ini adalah indikator engine oil atau oli engine, ini adalah baterai, dan ini adalah oli dari transmisi, dan ini adalah oli steering. Ini terdapat ada beberapa indikator, yaitu bar untuk angin untuk pengereman. Ini adalah bar dimana indikator level oli pada transmisi. Ini adalah indikator berapa jam kita sudah bekerja atau bisa dibilang service hours. Di sini terdapat indikator fuel, di mana fuel akan bergerak ketika unit sudah dinyalakan atau di cranking. Yang ini adalah temperatur oli transmisi, dan ini adalah temperatur oli mesin. Maka bucket dari unit tersebut akan bergerak. Maka saya dan kita gerakan kembali ke bawah, maka bucket tersebut akan turun. Dari tool tersebut bergerak di gerakan ke kiri, maka bucket akan mengeloading dari tanah. Ketika kita menggerakkan itu ke kiri, maka kita bergerak mengeloading. Ketika digerakkan ke kanan, maka bucket akan menggerakkan unloading muatan yang berada dalam bucket. Sudah dalam posisi unloading dan akan menurunkan bucket dalam keadaan posisi rata dengan tanah, maka cukup sekali tekan pada panel tersebut. Ketika posisi bucket sudah terangkat, maka kondisi unit siap dijalankan dan dianjurkan untuk memencet horn. Tapi mohon maaf, karena unit di sini kondisi begini, sebagai SOP saja untuk for your info, ini harus dibunyikan. Oke, unit siap dijalankan. Utamakan untuk menginjak rem agar tidak tersentak saat mengganti. Maka ganti gigi menjadi posisi 1. Maka ini sudah benar. Juga sebaliknya, sebelum kita mengganti gigi menjadi mundur, maka unit mundur. Ketika posisi unit sudah siap ketika posisi sudah selesai beroperasi, maka kita turunkan bucket secara perlahan. Dan diamkan beberapa saat unit agar setelah itu kita matikan. Oke, good. Ketika
kondisi unit sudah selesai beroperasi dan engine sudah dalam keadaan idle, maka kita nyalakan parking brake supaya safety agar unit tersebut tidak bergerak kemana-mana, tidak meluncur ke bawah atau meluncur ke belakang, supaya aman. Setelah selesai mengoperasikan unit, maka jangan lupa untuk nonaktifkan switch pada baterai agar kelistrikan pada baterai itu tidak terjadi masalah. Dan switch sudah dimatikan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.